Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Ibu Hana selaku dosen mata kuliah Psikologi Abnormal dan Psikopatologi yang kami hormati. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang gangguan kecemasan. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Aditya Yoga Putra Pratama, lalu ada Daniar Kurnia Putra, dan yang ketiga ada Erlangga, yang empat ada Rifki Anugrah Serimbuana. Yang pertama ada definisi fobia. Fobia adalah ketakutan yang intens terhadap sesuatu. Memiliki ketakutan terhadap hal-hal tertentu dalam hidup adalah wajar dan hampir semua orang punya sesuatu yang ditakutinya. Orang yang memiliki fobia dapat mengubah cara hidup mereka demi menghindari objek atau situasi yang ditakuti. Misalnya, banyak orang takut untuk berpergian dengan menggunakan pesawat terbang. Namun mereka akan tetap naik pesawat terbang, bahkan mungkin tidak akan pergi ke bandara untuk menghindari pesawat. Yang kedua ada jenis fobia. Menurut American Psychiatric Association ada 3 jenis fobia. Yang pertama ada fobia spesifik. Ini adalah ketakutan yang intens dan tidak masuk akal terhadap pemicu tertentu. Yang kedua ada fobia sosial atau kecemasan sosial. Adalah ketakutan yang mendalam terhadap penghinaan dari masyarakat umum dan dikucilkan atau dihakimi oleh orang lain dalam situasi sosial. Dan yang ketiga ada agorafobia. Ini adalah ketakutan berada dalam situasi di mana melarikan diri sulit dilakukan atau tidak ada bantuan yang tersedia bila ada hal yang tidak beres. Agorafobia sering dianggap sebagai ketakutan akan ruang terbuka seperti ruangan kecil, contohnya lift atau transportasi umum. Dan yang ketiga ada gangguan panik. Gangguan panik adalah kondisi yang ditandai dengan serangan panik atau kecemasan berlebihan secara tiba-tiba. Gangguan ini dapat terjadi berulang kali tanpa alasan yang jelas, yaitu periode terpisah dari perasaan ketakutan yang intens dan berhubungan dengan gejala fisik seperti jantung berdebar-debar, sesak nafas, gemetar, dan lain sebagian. Gangguan panik dapat terjadi beberapa saat akan hilang tergantung dari situasi sekitar. Gangguan panik umumnya diderita oleh usia 18-45 tahun dan akan meningkat pada usia kisaran 20 tahunan. Dan selanjutnya ada penyebab gangguan panik. Hingga saat ini penyebab gangguan panik belum diketahui secara pasti, namun kondisi ini diduga terjadi karena ada bagian otak dan sistem saraf yang keliru dalam menerjemahkan gerakan atau sensasi di tubuh. Akibatnya, gerakan atau sensasi tersebut dianggap sebagai suatu ancaman. Ada beberapa faktor risiko yang dapat meningkatkan terjadinya gangguan panik, yaitu memiliki keluarga yang menderita gangguan panik, menderita penyakit mental seperti depresi dan gangguan kecemasan, dan mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, mengalami kejadian traumatis seperti kecelakaan, kekerasan fisik, atau kekerasan seksual, mengalami perubahan drastis dalam hidup seperti perceraian, kehilangan orang tercinta, atau kehilangan pekerjaan. Dan yang kelima, gejala gangguan panik. Biasanya gejala gangguan panik dapat terjadi setiap saat dan biasanya terjadi selama 5-20 menit. Pada kasus yang berat, gejala gangguan panik bisa berlangsung lebih dari 1 jam. Gejala dan tanda yang muncul akibat gangguan panik meliputi nyeri dada, sensasi tersedak atau tercekik, menggigil, mual, mulut kering, sesak nafas, dan jantung berdebar, berkeringat, kesemutan atau mati rasa di tangan atau kaki, dan yang terakhir gemetar. Selanjutnya, diagnosis gangguan panik.
Dalam mendiagnosis gangguan panik, dokter akan melakukan tanya jawab seputar gejala yang dialami, riwayat kesehatan, riwayat penyakit keluarga, dan penggunaan obat-obatan. Dokter juga akan melakukan pemeriksaan fisik dan penunjang, yaitu tes darah untuk memeriksa fungsi tiroid, serta rekam jantung atau elektrokardiografi. Setelah itu dokter akan menggunakan kriteria diagnostic and statistical manual of mental disorder guna mendiagnosis gangguan panik. Beberapa kriteria yang menunjukkan pasien mengalami gangguan panik adalah serangan panik secara tiba-tiba tanpa alasan pasti dalam kurun waktu 1 bulan, hingga membuat penderita mengalami perubahan perilaku, termasuk menghindari situasi pemicu kepanikan. Serangan panik sering terjadi tanpa sebab yang jelas. Serangan panik tidak disebabkan oleh pengguna NAPZA atau obat kondisi medis tertentu. Serangan panik bukan merupakan gejala dari gangguan mental lain seperti post traumatic stress disorder atau gangguan obsesif kompulsif. Pengobatan gangguan panik. Pengobatan gangguan panik bertujuan untuk mengurangi intensitas dan frekuensi serangan panik serta membantu peningkatan kualitas hidup penderitanya. Ada 2 metode untuk mengatasi gangguan panik, yaitu yang pertama ada psikoterapi. Itu salah satu jenis psikoterapi yang direkomendasikan untuk menangani gangguan panik adalah terapi perilaku kognitif. Tetapi ini mengajarkan pasien untuk berpikir, berperilaku, dan bereaksi terhadap perasaan yang muncul akibat serangan panik. Dengan begitu, pasien bisa mengatasi ketakutan terhadap situasi yang terjadi selama serangan panik. Obat-obatan. Dokter juga meresepkan obat-obatan untuk mengatasi gangguan panik. Jenis obat yang dapat diresepkan oleh dokter antara lain obat antidepresan, golongan selektif serotonin reuptake inhibitors atau SSRI seperti fluoxetine dan sertralin, atau golongan serotonin dan norepinephrine reuptake inhibitors atau SNRI seperti venlafaxine, benzodiazepin seperti alprazolam dan clonazepam untuk mengatasi gangguan panik dalam jangka pendek. Komplikasi gangguan panik. Gangguan panik yang tidak ditangani dengan tepat dapat memengaruhi kualitas hidup penderitanya dan menimbulkan gangguan lain seperti depresi, enggan bersosialisasi, masalah di sekolah atau tempat kerja, penyalahgunaan nafza atau kecanduan alkohol, keinginan untuk bunuh diri, agorafobia, yaitu takut berlebihan pada tempat atau situasi yang menyebabkan panik. Pencegahan gangguan panik. Belum ada cara yang secara pasti dapat mencegah gangguan panik. Akan tetapi, bila Anda sedang menjalani pengobatan gangguan panik, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mendukung proses perawatan, yaitu mengonsumsi makanan bergizi seimbang, menghindari minuman berkafein dan beralkohol, membatasi asupan makanan dan minuman manis, melakukan latihan relaksasi seperti yoga dan mindfulness, berhenti merokok, bergabung dengan kelompok penderita gangguan panik untuk saling berbagi informasi, berolahraga rutin, dan tidur yang cukup, yaitu selama 8 jam per hari. Kesimpulan, fobia dan gangguan panik adalah 2 kondisi yang berbeda. Sering dianggap sama karena punya gejala yang mirip, seperti rasa takut yang hebat, perasaan cemas dan serangan panik. Tetapi fobia dapat memicu gangguan panik. Menurut informasi yang ditemukan dalam manual diagnostik dan statistik gangguan mental, fobia dan gangguan panik sama-sama diklasifikasikan sebagai gangguan kecemasan. Namun, fobia dan gangguan panik adalah kondisi yang berbeda, masing-masing dengan sejumlah kriteria diagnostik yang berbeda. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.